hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di rumah Madang dalam rangka acara halal bihalal anak cucu Ungko dan Andung. Saya Najwa sebagai MC akan memandu acara pada hari ini. Baiklah, kita akan memulai acara hari ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Kakak Tia dan sari tilawah oleh kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Law aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal layl wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus, ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia. Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dia yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Baik, terima kasih Kakak Tia dan Kalia atas pembacaan Al-Quran dan juga sari tilawahnya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Om Madang selaku anak mertua Ungku dan Andung dan juga tuan rumah pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di sini, adik-adik, ponak-ponakan semua, sehingga kita bisa menjalankan acara halal bihalal. Dan rencana juga ada tausiah juga nanti, tapi singkatnya Om mau sampaikan tujuan diadakan acara bihalal ini untuk mempererat kita semua. Jadi mimpi besarnya adalah sekarang ini kan Ungku itu generasi pertama adalah anak-anak, generasi kedua cucu, ketiga cicit.
Nah, yang sekarang ini yang bergerak ini baru generasi pertama, Mama Uni, Omda. Omongnya berikutnya adalah yang bergerak yang generasi kedua itu adalah cucunya. Jadi tahun depan kita ada 2 acara dalam setahun, bukber dan halal bihalal. Nah, kita maunya adalah yang bergerak nanti adalah generasi kedua. Generasi kedua sama Viva, ada Tia, ada Ivan, dan yang lainnya. Nanti berikutnya dia mengatur acaranya. Soal konsumsi nggak usah khawatir, ada ibu-ibu, ada nggak usah khawatir. Cuman panitianya nanti memastikan bahwa ini berjalan acaranya. Siapa sebagai yang baca Qurannya, siapa yang umumnya, MC siapa, nanti yang mengatur adalah generasi kedua. Siapa tuh generasi kedua? Cucu-cucu sekarang, ya. Jadi tahun depan adalah yang menggerakkan ini. Kedua, kenapa Om bilang Om maunya adalah punya mimpi besar ya. Pertama tuh kita mengangkat nama untuk jadi keluarga besar Emerald dan Kartini. Itu namanya adalah pengikat kita semua. Nanti siapapun juga yang generasinya atau yang kedua ketiga, kalau kita yang pertama udah nggak ada misalnya kan, tapi tetap satu mengikat adalah keluarga besar Emerald. Siapa yang merasa turunan Emerald sudah masuk keluarga besar. Sampai di keempat kelima udah tua udah 10-15 tahun lagi tetap namanya keluarga besar Emerald. Jadi Andu mama pungku senang sana. Ya gitu ya. Jadi mimpi besar begitu. Yang mudah-mudahan tercapai. Jadi kita adalah untuk mempersatukan keluarga besar kita bersama adalah dengan namanya adalah keluarga besar Emerald dan Kartini. Nah kalau Emerald ada ya banyak cabang lagi tuh. Emerald ada dari Riza, dari Koko. Kalau Kartini ada lagi Amwil, siapa bisa gabung semua di sini nanti. Yang penting keluarga besar Emerald dan Kartini semua ini. Kalau yang anak-anak udah nggak ada misalnya kan tetap digerakkan oleh cucu-cucu dan cicitnya. Mungkin Fawaz sudah bisa juga deh keempat, ketiga, menggerakkan. Nama Emerald tetap ada. Nama keluarga besar Emerald dan Kartini tetap ada. Itulah mimpi besarnya Om gitu ya. Dia Om titip aja nih pada cucunya Ungku Giva, Ivan sama Tia nih. Nanti tahun depan menggerakkan itu. Ya sama kayak Mama Moni bikin aja undangan siapa MC-nya, siapa itunya nanti itunya ya, siapa yang baca Quran, diatur aja. Soal konsumsi udah bisa dipikirin, udah ada tempat konsumsi udah dipikirin, itu aja acaranya berjalan. Ya, itu sih Om begitu yang mau sampaikan. Ya itu aja sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Adang atas sambutannya. Acara berikutnya adalah perkenalan Kak Dani sebagai anggota baru dari keluarga. Nama saya Dani, saya suami Uti. Lahir di mana? Saya lahir di Batam, tapi dari kecil dari Singapura. Sekolah di situ. Agama saya dulu Kristen. Ya, saya jadi mualaf. Ya. How do you say it's the best thing that happened? Bahasa Inggrisnya ngerti semua kok, bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris saja. Iya. Bahasa Inggris saja. Buat viewer bagus bahasa Inggris. Iya, iya. Inggris saja ya. Iya, iya. Becoming a Muslim is the best thing that ever happened to me. I'll say when I pray, it gives me peace. And after becoming a Muslim, everything has been more smooth for me. Pekerjaan di rumah saya lebih happy, I'm happier. Yeah. So very thankful for everything that has happened. Yeah. Dua kali. Saya udah puasa 2 kali, udah bisa sholat. Bagus. Okay. Ada lagi?
Udah cukup. Ada. Iya. Thank you. Terima kasih. Makasih Kak Dani atas perkenalannya. Acara selanjutnya adalah acara selanjutnya adalah ceramah yang akan disampaikan oleh Om Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Alhamdulillah, segala puji dan syukur insyaallah kita panjatkan kepada atas nikmat yang kita dapatkan sampai saat ini. Halo. Nikmat-nikmat yang kita rasakan ini, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat berkumpul, nikmat bersilaturahim, dan insyaallah kita masih bisa nikmati lebaran hari ini. Jika kata Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum, jika kita mensyukuri ini sebuah nikmat, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Jadi tahun depan mudah-mudahan kita ketemu lagi di lebaran berikutnya. Berarti kalau kita mensyukuri, insyaallah kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmat tersebut. Itu janji Allah. Jadi kalau semuanya kita mensyukuri apa yang kita dapatkan sampai tadi ini adalah nikmat, maka dan kita bersyukur atas itu semua, maka Allah akan tambah. Jadi simple Allah ya. Kalau kita bersyukur Allah tambah. Tapi sebaliknya jika kita tidak mensyukurinya, jadi kalau kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka azab Allah sangat pedih. Jadi Allah itu sangat simpel. Kalau kita mensyukuri apa yang kita dapat, kita bisa kuliah, kita mensyukuri Allah akan tambah nikmat tersebut. Kita bisa kerja, kita bisa makan, semuanya kita syukuri Allah akan tambah nikmat tersebut. Jadi Allah itu pasti. La raiba fi. Allah kan kalau berjanji itu pasti. Tidak ada alhamdulillah di lebaran tahun ini bertambah lagi saudara kita Abang Denny, abangnya Koko Denny. Nah, jadi insya Allah ini saudara kita bertambah, berarti kita mensyukuri insya Allah tahun depan kita bertambah lagi, banyak lagi yang kita bersaudara semuanya. Insya Allah kita syukuri semua nikmat Allah berikan. Mudah-mudahan ini bukti kita mensyukuri sehingga kita tambah sehat lagi. Kalau kita bisa mensyukuri kesehatan yang kita berikan, jika alhamdulillah kita insya Allah yang tahun kemarin hadir semuanya hadir, berarti kita sehat semuanya, dan itulah kita mensyukuri yang Allah berikan. Insya Allah dalam perjalanan kita ini, perjalanan Islam, perjalanan agama ini panjang. Memang dalam perjuangan kita kemarin kita yang mungkin sebagai misalnya kita ada 001 misalnya amin. Kalau kita belum menang itu kita nggak apa-apa, biasa, syukuri aja. Insya Allah akan tambah suatu saat akan menang juga. Bayangin nih, kita dalam perjuangan politik itu Nabi Musa ketika dia untuk mengalahkan Firaun itu butuh 2 periode Firaun. Bapaknya Firaun sendiri, dari Musa bayi sampai Musa dewasa sampai Musa baru bisa mengalahkan Firaun dengan anaknya Ramses II. Jadi itu panjang perjalanan, itu nggak mungkin yang satu kali berjuang menang. Jadi pertarungan perjuangan itu harus perjalanan yang panjang, bukan perjalanan yang singkat. Insya Allah jika kita hari ini kita gagal, belum berhasil, maka tetap harus berjuang. Sehingga itu yang penting dalam perjuangan itu bukannya berapa banyak, tapi berapa lama kita bertahan dalam perjuangan tersebut. Jadi kalau Nabi sekalian naik gunung, dalam perjalanan gunung itu kadang-kadang kita harus melewati suatu perjalanan yang menanjak. Kanan kirinya banyak duri, nggak pernah naik gunung ya. Jadi keras. Jadi kanan kirinya banyak duri, jurang, dan insya Allah kadang-kadang dalam perjalanan panjang tersebut kita akan menanyakan kapan akan sampai puncak. Padahal masih jauh gitu. Kadang-kadang kita sebagai panitia kan sudah sedikit lagi, karena masih panjang. Dan selalu begitu. Kapan kita akan menang? Kapan kita akan menang? Dan begitu pun insya Allah tugas kita hanya memperjuangkan, menang atau kalah bukan urusan kita, Allah yang menentukan. Sehingga begitu pun dalam perjalanan itu kadang-kadang kita harus menepi. Kadang-kadang dalam pendakian gunung itu kami di perjalanan itu kadang-kadang ketika kita menempuh suatu titik di mana kita harus berhenti, kita ragu dengan jalan yang kita tempuh, ragu dengan tujuan yang akan kita berhenti dulu. Kita akan kemana? Berhenti sejenak. Itu lebih baik. Sehingga kita melihat lagi kembali kita mau turun atau mau naik lagi atau mencari jalan baru. Sehingga heningkan sebentar. Kita akan tujuan kita mau kemana dalam perjalanan hidup ini. Kita melihat kita berhenti dulu. Kita renungkan lagi. Kita mau kemana nih? Mau tetap kuliah atau mau kerja atau mau nikah dulu. Nah itu semuanya harus dengan. Sehingga perjalanan ini harus kita ikuti dengan panjang ini dengan segala perjuangannya berat. Yang betul. Tapi ini perjalanan yang harus kita tempuh. Sehingga insya Allah dalam perjalanan ini kita akan menempuh perjalanan ini kan panjang. Mungkin sekarang ini kita betul kata Berry. Jadi saat ini udah generasinya generasi kami, kakek semua. Jadi mudah-mudahan besoknya generasi ini akan diteruskan oleh para anak-anaknya. Sehingga pada ungku-ungkunya sudah selesai, anak-anaknya tahun depan dari cucu-cucunya generasi Pawah dan sebagainya, generasi ketiga. Jadi generasi Marlis, Bundo, Kartini, dan mudah-mudahan di besok ada lagi berikutnya anak-anaknya atau cucu-cucunya yang akan menggantikan, sehingga keluarga ini tetap
Insya Allah silaturahim ini bagian dari kita untuk menjaga persatuan, kekompakan. Yang intinya rajut lagi kembali ukhuwah di antara kita semuanya yang telah hadir di sini semuanya. Ukhuwah ini kita jaga sehingga ini yang sangat mahal sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dengan segala perbedaan kita bisa merajut kembali ukhuwah ke depannya. Dan mudah-mudahan keluarga kita terpunya keluarga yang besar, Pak Emma Alis, Bu Anduang Kartini, dan mudah-mudahan semuanya bisa juga bersama-sama ke depan. Kita ketemu lagi di lebaran berikutnya. Insya Allah dalam hal satu lagi yang mungkin bilang, jadi kembali pasca kita kemarin lama tidak bertemu sampai 1 tahun, mudah-mudahan kita kembali ketemu tahun ini, kita syukuri. Insya Allah tahun depan kita ketemu lagi, sebagaimana kita telah berpisah dengan Ramadan, kita mensyukuri, mudah-mudahan tahun depan kita ketemu dengan Ramadan berikutnya. Jadi sama seperti itu. Dan kita juga di tahun 2020, 2021 kita nggak bisa kumpul karena COVID. Insya Allah kita masih tersyukuri, kita masih masih bisa melewati ujian COVID. Dan sekarang 2 tahun kita kembali bersilaturahim, mudah-mudahan kita bisa mengkompakkan kembali. Mudah-mudahan ini semua adalah dalam perjalanan panjang. Jadi mudah-mudahan kami pada generasi-generasi ini yang tua-tuanya, kakeknya, mudah-mudahan besok para anak-anaknya bisa menggantikan untuk menjaga silaturahim di antara kita semuanya. Keluarga besar, nggak tahu jumlahnya berapa sekarang. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita menentukan, mudah-mudahan bisa ketemu lagi, mudah-mudahan semuanya sukses. Dan yang kuliah bisa cepat selesai kuliahnya, dan mudah-mudahan yang belum menikah bisa segera menikah, sama keluarga baru lagi, soal keluarga besar kita. Soalnya ke depan kita jaga ukhuwah kita di antara kita semuanya, segala perbedaan kita singkirkan. Jadi hal yang wajar ya, ada perbedaan, ada semua selisih, itu hal yang wajar, tapi tetap harus kita utamakan ukhuwah nyata kita sebagai keluarga besar, sebagai satu pohon, satu arah semuanya. Mudah-mudahan kita tetap kompak ke depannya. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.